Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Anda tentu tidak asing dengan lagu dari soundtrack Keluarga Cemara. Dalam perspektif ilmu sosial, lagu ini berbicara tentang kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Lagu ini juga berbicara tentang salah satu lembaga sosial, yaitu keluarga. Peran keluarga tentu kita semua sama-sama menyadari. Keluarga adalah tiang penyangga, fondasi utama, sendi yang membangun kehidupan seorang anak, sendi yang membangun kehidupan agama, masyarakat, bangsa maupun negara. Kalimat favorit dari lagu ini adalah terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Karena pada kalimat ini memperlihatkan peran besar orang tua dalam keluarga. Keluarga sebagai satuan ekonomi, sebagai penyalur kasih sayang, dan juga sebagai media sosialisasi untuk proses tumbuh kembang anak. Dalam keluargalah anak menemukan model dan keteladanan atas nilai-nilai yang menjadi keutamaan hidup. Apapun yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh orang tua akan menjadi bahan baku bagi proses pembentukan karakter seorang anak. Dewasa ini kita menemukan bagaimana eksistensi keluarga kian memperhatikan keretakan, perpecahan dalam keluarga, menunjukkan angka yang kian memperhatikan bagaimana nasib anak-anak, bagaimana nasib masyarakat, bangsa dan negara jika ahli warisnya berada dalam kondisi yang memprihatinkan itu. Kita mungkin pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Dorothy Low. Kurang lebih seperti ini. Jika anak dibesarkan dalam celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dalam permusuhan, maka ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dalam ketakutan, maka ia belajar menjadi gelisah. Jika anak dibesarkan dalam rasa iba, maka ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan olok-olok, maka ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan iri hati, maka ia belajar kedengkian. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, maka ia belajar untuk menghargai. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, maka ia belajar untuk mencintai. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka ia belajar menyenangkan diri. Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, ia belajar mengenal tujuan. Jika anak dibesarkan dengan berbagi, maka ia belajar kedermawanan. Jika anak dibesarkan dengan kejujuran dan keterbukaan, maka ia belajar kebenaran dan keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan persahabatan, maka ia belajar menemukan cinta dalam hidup. Jika anak dibesarkan dengan ketentraman, maka ia belajar berdamai dengan pikiran.
Karena itu, wahai para orang tua, berhentilah selalu melihat yang kurang dari anak kita. Belajarlah melihat kelebihan. Berhentilah selalu berpikir dari sudut pandang kita. Belajarlah berpikir dari sudut pandangnya. Berhentilah selalu mengukurnya menurut ukuran kita. Belajarlah duduk bersamanya, masuklah ke dunianya. Berhentilah menghakiminya, belajarlah menerima perasaan. Berhentilah menuntutnya, belajarlah memberi dukungan. Jadi kita bisa membayangkan apa jadinya sebuah masyarakat, sebuah bangsa, ataupun agama tanpa kehadiran keluarga yang kuat. Bahkan kita bisa mengatakan sebenarnya bibit persoalan dalam masyarakat sesungguhnya dimulai dari dalam keluarga. Anda boleh tidak sepakat dengan pandangan ini, karena ini hanyalah logika satu sisi. Tapi kita semua pasti sepakat bahwa keluarga adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat bermakna bagi semua kita. Dari keluarga lah banyak nilai yang bisa ditumbuh kembangkan dan dipelajari. Nilai perjuangan dan tanggung jawab, solidaritas dan berbagi, cinta kasih dan pengorbanan. Dari dalam keluarga lah kita mendapatkan pemenuhan keutuhan kita sebagai pribadi. Pribadi utuh yang bertumbuh secara lengkap, baik secara fisik, spiritual, akal budi, maupun hati nurani. Sesungguhnya, ketika kita berbicara cinta tanah air, pada dasarnya, cinta tanah air dan bangsa itu harus kita mulai dengan menjaga keutuhan keluarga kita. Menjadikan keluarga kita keluarga yang kuat. Mari kita bangun masyarakat, agama, bangsa dan negara ini dimulai dari dalam keluarga. Kujitu ergo sum. Aku ada karena aku berpikir. Sampai jumpa.